aku jual diri dan nyari uang haram, ya aku bilang lah, emang kamu jual obat palsu, jual obat tanpa BPOM, emang kamu halal? Kan enggak, ya kan? Iya, tuh yang tahu tuh yang ngomongnya juga jindir-jindir, kasar, KW, minggir apa minggir lah. Giliran dia dibales pada salah tingkah, pada merasa terzolimi, betul nggak sih Kak? Hai semuanya, kalau yang kalian tuh nyimak dari awal ya, aku tuh nggak ada salah apa-apa loh. Bener, ini aku udah ngantongin itu yang akun Freesec pertama yang gambarnya cowok itu udah aku capture semua, udah tahu dia, dan bukti semalam itu dia masuk live saat aku sama Ica sama Asti juga dia ada macam-macam aku, dan sekarang tuh dia akun yang gambar muka aku tuh akun second, akun yang kedua. Nah udah diusut sama pengacara aku juga gitu loh. Terus masalah nanti bikin sekalian, jujur ya kita tuh sebenarnya nggak mau ngurusin orang, nggak mau banget. Biarlah dia mau nyari uangnya kayak apa silahkan, tapi jangan usik-usik orang. Akhirnya jadi kayak gitu lah. Aku tuh dikatain jual diri, tuh uang lu tuh uang haram. Terus tulis story, aku lagi bahagia nih sarapan sama suami, ya kan, sama suami, uang kita mah halal, emang gak lu jual diri uangnya nggak halal? Aduh, aku nih apa nih fanataka, aku ikutin masalah ini. Iya makanya kalau yang follow dia yang nggak ngerti mah dikira aku sirik. Aku sih bikin dagangan orang gimana sih? Aku nggak pernah punya bisnis jualan kosmetik, obat pelangsing, orang apa, nggak pernah aku. Aku tuh udah punya bisnis sendiri yang aku tuh nggak kayak gitu. Aku tuh main truk, aku tuh main project, main nikel. Aku tuh nggak main-main kayak gitu, main daging. Makanya aku sih nggak ada marah-marah, dianya aja. Aku tuh nggak nagih, aku cuma ngungkapin nih aku bisa bayar, bukti ya guys, aku tuh nggak pembohong. Karena aku disindir-sindir mulu, tasku KW, sebenarnya aku nggak apa-apa gitu. Terus si Kang Obat ini, woi salam dari Mercy, pulangin, woi dari Mercy pulangin lah. Aku udah buktiin kalau aku beli mobil, aku juga nggak perlu kayak gitu sih. Mau aku apapun aku sih santai gitu. Dan rekeningnya juga dia nggak seberapa kok, cuma 700 juta kok. Aku udah tahu semuanya gitu loh. Jadi aku tuh detil orangnya, pelan-pelan tapi pasti. Aku tuh nggak gerabak gerubuk dalam melakukan sesuatu. Aku emosi atau aku kepancing emosi, enggak. Aku udah tua, aku udah 40 tahun loh. Jadi umurku tuh segini udah bukan lagi umur-umur yang menggebu-gebu mau marah-marah, enggak. Aku tuh udah kontrol banget karena aku juga anakku udah gede-gede, aku udah selalu memberikan juga. Jadi aku tuh udah kebal lagi setahun lalu kan aku sering dikata-katain tuh sama si nenek, sama si doer, segala macam, apapun kata-kataannya sama kayak gitu. Tapi aku tetap aku udah belajar namanya ikhlas, dikatain apapun nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya kayak gitu guys semuanya. Aku tuh udah tahu kok berapa mereka punya duitnya. Jadi sesombong itu gitu loh. Semua apapun itu aku tahu. Jadi please ya, netizen, aku tuh di sini nggak ada mau kayak gimana. Iya, nyalain orang. Sekarang ya apapun bentuknya. Kalau kalau ditanya sama netizen, mana kak BPOM-nya? Ngapain sih kalian nanya BPOM melulu? Emang nggak ada BPOM-nya kok, kemarin dicantumin ditutup-tutup, itu BPOM orang, bukan dia. Iya gak masalah, hak juga sekarang bisa aja tuh haknya mereka yang palsu, ngata-ngatain aku hak palsu, minjem segala macem kok. Udahlah, jangan pada sok-sokan, sok kaya. Dia duluan yang nyindir. Kalau netizen yang baca-baca komennya ya, yang duluan nyindir tuh mereka loh ke aku. Makanya gak usah lah pada gaya-gayaan lah gitu loh. Aku udah tahu semua. Dan sekarang ya si Kang Oba tuh lagi ribut sama suaminya, udah saling unfollow. Tadi sore aku udah lihat, udah dikirimin netizen, udah ada, aku simpan semua. Karena apa? Kasian banget loh, karena menurutku emang baper dan bipolar dia. Gimana sama aku aja, sama lakinya dia kasar, apalagi sama aku. Sama lakinya kasar loh, dia tuh pernah juga tuh lagi live berantem sama lakinya, marah-marah.
Lagi pula aku tuh udah 40, aku tuh nggak mungkin juga. Iya BPOM, jadi teman-teman kalian juga harus laporin, nggak apa-apa. Kalian ngelaporin tuh justru akan polisi dan BPOM akan terima kasih loh. Tidak akan, karena memang barangnya tuh tidak ada BPOM, barang-barang dia, jadi dia cuma bikin BPOM satu yang normal, yang warna merah itu pilnya, dan itu tidak akan berfungsi kan 380. Dia akan nawarin, ini mau nggak yang lebih strong gitu. Nah itu harganya 800 sampai 600 sampai 800 ribu. Nah itu tuh dia ada BPOM ya, bayangin ya, itu modelnya cuma 70 ribu sampai 100 ribu, dia jual 800 ribu. Bagaimana dia menipu sampai 700%, bayangin. Jadi jangan bangga dengan apa yang kamu punya, itu semuanya hasil dari nipu. Sama kayak si Ces, nipu semua orang, pembohongan publik, kena zong. Dia rumah Pondok Indah itu adalah kontrak saat dia mau dilamar supaya kelihatan wah. Dia juga punya dari sekolah udah macem-macem dan akhirnya disimpan gadun. Semua itu uangnya Pak B. Kayak gitu. Ternyata juga Hermes itu pinjem punyanya Putri. Rumah Gandaria juga yang ditek-tek sama dia, rumah yang akan dia tempatin itu adalah rumah Pak B dan udah diambil alih. Dan dia masih suka ngubungin Pak B untuk ngajakin ketemu dan minta uang. Bayangin tuh. Minta uang. Kalau habis ketemu minta uang, minta duit, minjem uang 5 miliar tuh si Ces. Dan aku juga udah buktiin tuh semua foto-fotonya, dan Pak B juga baik-baik aja sih. Iya, dia rajin banget ngelabrakin cewek-cewek, padahal cewek-cewek nggak ada masalah. Ya kasihan juga lakinya dapat bini psycho kayak gitu, serem. Dapat bini psycho gitu serem loh, dimarah-marahin apa, kadang dilempar, mentang-mentang dia yang cari duit gitu, kayak nggak dihargain banget lakinya. Kasar gimana sih? Gitulah apa-apa. Sekarang gini ya, kalau suami kalian itu kerja pasti kan berhubungan sama lawan jenis ya, wajar dia ngobrol. Lagi pula kalau emang dia kan di rumah masih baik-baik, kenapa sih mesti, kalau kalian tuh mau nyari boroknya laki, terus mau cari tahu hanya untuk supaya dia ngerasa bersalah, mau ngapain kalian ribut? Kalau kalian mau bercerai silakan kalian cari tahu, tapi kalau cuma hanya tujuannya supaya dia merasa bersalah, ya buat apa gitu loh. Enggak gatel. Enggak gatel, saya ini bagus. Yang ditempatin dia tuh kan, dia kadang yang kalau di Pondok Indah yang kontrak, kalau yang di Cempaka Putih kan rumahnya Polela. Dan itu aja dia masih ngejelek-jelekin loh. Dia tuh masih ngomongin ke teman-temannya kalau si Polela ini nggak punya duit, gue harus bisnis apa. Dia juga selalu ngomong sama Pak B kalau lakinya tuh nggak punya duit, makanya minta uang sama Pak B mulu. Lihat aja mobilnya tuh, yang bukti mobilnya tuh platnya inisial, topinya aja inisial Pak B. Sebenarnya sih mungkin itu tapi dia tuh masih banget ngarepin Pak B untuk itu. Iya, nemuin Pak B minta duit, minjem uang juga 5M. Dan saat dia tag itu rumah Gandaria, itu dia udah sama si Polela. Bayangin gak sih, seperti segitunya dia tuh, ya Allah gitu loh. Terus tapi menghina-hina aku, dibilang aku gak move on, dibilang aku tuh masih gangguin dia. Gimana sih? Gimana aku gangguin orang, aku bayar utang lakinya kok. Di si AMD Niaga, kenapa nama aku tuh dipakai di mobil itu, dan aku tuh cuma pengen tuh dia bantu untuk menyelesaikan kalau lagi aku bikin laporan ke Polda, tapi nggak mau. Dan aku dimaki-maki sama si Ces, WA baik-baik, dasar tuh tukang pres, pembohong, dan dia tuh menyebar fitnah ke teman-temannya yang nggak kenal aku tuh dipengaruhin. Chat-chat aku yang aku nagih marah-marah itu dikasih tahu teman-temannya semua. Kalau aku kan ngomong pakai bukti, nggak pakai. Sebenarnya tuh bukti-bukti itu tuh dari orang-orang terdekatnya sendiri, karena udah nggak suka. Iya, udah gitu pinjem punya Putri, logika. Lu baru beli tas Hermes 1 hari 2 hari tiba-tiba dijual ala-alanya. Besok ganti lagi.
Dan dia tuh nggak pernah lo nunjukin walking closetnya dia. Coba deh perhatiin si Chess, dia tuh kalau di rumahnya cuma nunjukin ruang tamu, kalau enggak kolam renang. Dia mana pernah nunjukin kamarnya, tas lemarinya, padahal dia kan suka pamer tas ya. Kalau emang tuh tasnya punya dia semua, pasti ngejejer dong di rumahnya, karena nggak ada tas temennya semua. Karena kan kalau itu kan pasti gonta ganti, pinjem. Dia juga ngomong tuh sama temennya, gue nih lagi mau manas-manasin nih mantan gue supaya gimana ya, aku suksesnya sayang. Tips sukses itu karena nggak ribetin urusan orang, ikhlas disakitin orang juga diem aja. Aku nggak pernah sih. Iya, dia nggak punya walking closet, orang rumahnya aja kosong, orang itu ngontrak kok di Pondok Indah. Saat dia tuh mau di rumahnya dia tuh di Kebagusan, rumah aslinya dia. Jadi pas waktu mau nikah itu dia ngontrak di situ waktu pas mau lamaran, biar kesannya tuh orang rumahnya kosong melompong, gak ada apa-apa, kamarnya aja cuma tempat tidur doang sama lemari jati. Gak ada kayak gini-gini, mana ada nih begini-begini gitu-gitu, gak ada. Jadi dia cuma pinjem-pinjem doang guys gitu loh. Aku tuh bukan gimana-gimana ya, aku terus dihajar sama mereka. Itu tuh bener-bener si Kang Obat sekarang lagi ngerasain tuh. Iya, dia udah lagi kena mental juga. Dia tahu kalau lakinya lagi berantem. Aku tahu, dipikir aku nggak tahu. Lakinya lagi berantem itu sama dia, lagi unfollow-unfollowan. Nih sekarang lagi telepon lakinya nih, kamu follow aku lagi, pokoknya aku nggak mau tahu, follow aku. Buktiin sama netizen kalau kita nggak berantem. Nah, dia ngilang kan sekarang. Karena apa guys? Udah ketahuan itu adalah dia. Bentar lagi dah, pokoknya udah dipantau kok sama lawyer aku. Siap-siap aja karena dia udah keterlaluan nyumpahin aku ikut almarhum Vanessa. Gak apa-apa kalau emang cara takdir hidupku harus seperti itu, ngapain marah? Buka gak move on, tapi lebih kesakit hati karena Baby Z selalu dikata-katain, giliran mereka digoyang langsung. Makanya mana ada aku gak move on, aku mau udah seneng bisa dari dia orang aku yang iniin. Ya, muka oplas, dagu, hidung, jidat, dia oplas. Saling unfollow Caca. Kata bersayap, terima kasih. Pokoknya Teteh tuh ini adalah wujud pembelaan diri karena terlalu difitnah dan dikata-katain. Sampai anak-anak aku dikatain, aku juga gak pernah bales. Kalau yang nyaksiin live ya, aku tuh gak duluan, aku tuh gak kenal juga sama si Kang Obat. Dan mereka tuh kenapa gitu loh, aku pakai barang tas dibilang KW, aku pakai mobil bagus dibilang pinjem. Emang kenapa sih? Iya bener, Baby Z itu mantannya si lakinya si Chess tuh banyak utang sama Baby Z. Aku dijelek-jelekin, dibilang nggak move on atau apa. Giliran aku bales, hai Lisa sayang, giliran aku bales, aku dikira aku nggak move on dan nggak ini. Gimana sih, orang mereka duluan kok yang hina-hina aku. Dibilang aku tuh si cewek itu nggak move on, pengen jadi bayang-bayangan dulu. Gua nggak gila jadi bayangkari, sumpah. Siapa ya? Gue tuh dulu dekat sama si lakinya bukan karena di polisi kok. Ya karena emang perasaan, mau siapapun bentuknya. Masa aku mau ngapain, aku nggak gila-gila, aku jadi penyanyi lebih enak. Makanya masa kalau aku ya jadi si Chess nih, kalau emang ada mantannya yang hubungin dan berhubungan bukan sayang-sayangan ya, tapi gini, kamu ada apa ya sama Baby gitu, coba yuk temuin dia, apa sih masalahnya, ayo coba diselesaikan, jangan kayak gini lah, biar sama-sama enak. Harusnya kan gitu ya, yang bener gitu loh. Temuin aja ya, kalau nggak apa, atau telepon dulu deh, temuin gimana. Kalau emang kita belum bisa nyelesain, minta waktu sama dia, yuk kita bantu segala halnya kayak gitu. Aku juga nggak gila, aku malah di chatnya si Polela dicuekin, chat dia aku dimaki-maki, aku nggak mau lapor aja, suruh lapor polisi aja katanya. Tapi ngata-ngatain aku tukang tipu, ngatain aku kayak gitu kasar-kasar sama temen-temennya loh. Dia ngegiring opini, teman-temannya tuh nggak kenal aku tapi dipaksa
Ya, ada power bank aku mana, bentar ya, aku lagi nyewa power bank nih. Bukan dia. Jadi semuanya tuh dia pinjem untuk karena umur dia masih muda kali ya, jadi yang dia tuh nggak mikirin dampak apa yang dia, jadi cuma hanya mau kelihatan kaya. Emang dia dari dulu obsesnya tuh kaya, kata saudara-saudaranya. Dia tuh pengen obses kaya sampai tuh apa sih, bagaimana caranya kaya gitu, pengen banget diakuin. Makanya aku tuh salah apa aku dikata-katain macem-macem. Aku mah dari dulu juga jarang main, jarang gaul, jarang banget mulutku tuh jahat sama orang. Kalau ada hal-hal yang namanya orang hidup sama temen, tapi ini keterlaluan sih gitu loh. Iya, alasannya aku nggak move on, ngapain nggak move on? Aku udah rasain juga. Aku tuh juga nggak nagih-nagih utang sih, aku cuma nunjukin aku habis bayar utang itu aku disusahin gitu, karena sebenarnya nyesek juga, karena kan itu bukan urusan aku. Kalaupun ya aku bayar, tapi aku jangan dibilang penipu. Makanya aku ketika aku disindir-sindir kerok-korawa, aku disindir pakai pakai kaos palsu, aku disindir pengen jadi bayang-bayangan, akhirnya aku posting. Dia ngomong ke teman, satu temannya ada yang bilang katanya aku tuh mau meres, ya aku posting lah, dan tanggalnya juga ada. Cit, Cit, Cit sayang, I miss you sayangku. Gimana sayang? Gak tahu, lakinya tahu kelakuannya sih kayak gitu. Dan itu sih Kang Oba tuh lagi kena mental, karena apa? Aku tahu kalau dia berantem sama lakinya, makanya tuh nggak masuk lagi kan. Karena dia ketahuan kan tuh dia. Pikir nggak guys, kalau si Frisek itu tuh dia tadi, kalau kemarin dia akun Friseknya tuh masih pakai akun satunya. Kalau akunnya Frisek pakai foto aku tuh akun keduanya dia dengan nama yang sama, mengelabukan. Chat, maaf ya nih Teteh lagi kayak gini, banyak diserang sama orang-orang yang jealous sama Teteh sayang. Teteh mah begini, enggak gimana-gimana sih, cuman kok didiemin kok pada keterlaluan gitu loh, bobo anak Teteh, nyindir-nyindir. Aku nggak pernah ngurusin orang. Mintanya Encit lah, Encit baru ketemu aku sekali lah kalau nggak salah, tapi aku tuh emang nggak pernah ribet apa ya, kelihatan lah aku tuh nggak pernah usil sama urusan orang. Kangen juga sayang sama Gina sama kamu. Tadi aku di Rumpi tapping, tapi ngebahasnya sedikit doang sih, karena aku cuma di segmen 3, nggak yang gimana-gimana. Aku cuma bilang ada apa sih ribut-ribut, katanya Rumpi gitu. Ya biasalah, disenggol orang, aku bela diri. Makasih Incit sayang, orang paling kalem, makasih sayangku. Nggak pernah sih aku juga mau dia papain orang juga, mau aku tuh sering sebenarnya digituin orang, tapi kalau aku udah sampai speak up itu udah keterlaluan gitu loh. Jadi aku juga nggak minta pembelaan sama kalian nih. Misalnya nih aku berteman sama B, aku ada masalah sama C, B berteman sama C, terus aku musuhin si B, aku nggak gitu. Kalau berteman tuh nggak bisa digiring-giring, itu terserah mereka. Dan tapi aku nggak pernah mempengaruhi ngomong-ngomongin si C ke si B, nggak pernah. Kalau mereka tuh berteman ngajakin benci, sedangkan nggak kenal sama aku loh, bisa-bisanya benci sama aku, sama kayak si Kang Obat. Pada intinya si Kang Obat tuh lagi berantem sama lakinya. Iya sayang, si Teteh makin diomongin, makin dihina-hina, makin difitnah. Aku alhamdulillah Neng, Teteh kerjaan sekarang lagi banyak, show lagi banyak.